Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Para bapak ibu, saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah saya sangat berbahagia sekali kembali bertemu setelah tahun sebelumnya. Saya dipanggil pula untuk mengisi majelis di sini, tapi sekarang dengan nuansa yang berbeda, Masya Allah, berbeda dengan tahun sebelumnya. Kalau tahun kemarin di dalam rumah pengajian saya, kalau sekarang di jalan, Masya Allah. Teringat akan hadis Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah itu memiliki malaikat yaltamisuna ahla dzikri, yang malaikat ini masuk ke lorong-lorong, jalan-jalan, gang-gang sempit, gang-gang kecil, menyebar untuk mencari majelis ilmu, mencatat orang-orang yang hadir di dalamnya. Masya Allah. Semoga dengan berkumpulnya kita di tempat yang sederhana ini, Bapak Ibu sekalian, malaikat hadir di tengah-tengah kita, malaikat mencatat nama-nama kita, malaikat menyebut nama kita di depan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sungguh sangat beruntung sekali ketika orang yang hadir di majelis ilmu. Karena apa? Karena itu salah satu tanda Allah senang sama orang itu. Itu tanda Allah cinta sama orang itu. Itu alamat tanda Allah memberikan kebaikan kepada orang itu. Makanya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang Allah inginkan baik untuk orang itu, maka Allah akan jadikan orang itu senang belajar ilmu agama. Jadi kalau Allah ingin orang ini baik, Allah ingin buat orang ini senang belajar ilmu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang berikutnya salawat serta salam selalu kita panjatkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntungnya kita jadi umat Kanjeng Nabi Muhammad, beruntung sekali, betul-betul bejo tenan. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Kalau umat-umat terdahulu umurnya sampai 500 tahun, 600 tahun, 700 tahun. Tetapi umurnya umat Kanjeng Nabi usianya paling banyak 60, 70-an tahun. Tetapi amal ibadahnya bisa menyamai umat-umat terdahulu yang usianya 600 bahkan 1000. Makanya khusus untuk umat Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, satu kebaikan yang diamalkan umat Kanjeng Nabi itu dilipat gandakan minimal 10. Itu khususon untuk umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasul, man jaa bil hasanah falahul ashru amthaliha.
siapa dari umat Kanjeng Nabi Muhammad yang ngamalkan satu kebaikan, maka dilipat gandakan 10. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau panjenengan puasa Ramadan 1 bulan, itu dilipat gandakan seperti puasa pinten sasi Bu? 10. Karena satu kebaikan yang jenengan lakukan dilipat gandakan 10. Makanya Masya Allah, kalau panjenengan puasa Ramadan full, itu sama dengan panjenengan puasa 10 bulan. Apalagi kalau panjenengan mengikuti puasa 1 bulan Ramadan diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. 6 hari di bulan Syawal dilipat gandakan jadi 60 hari atau 2 bulan. Berarti kalau panjenengan puasa Ramadan diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, panjenengan seperti puasa 1 tahun. Apalagi kalau orang mukmin dari baligh sampai meninggal, dia tidak pernah meninggalkan puasa Ramadan dan 6 hari di bulan Syawal, berarti ibarat dia seluruhnya sepanjang usianya setiap harinya berpuasa. Ya, ini kekhususan untuk umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula barokahnya kita sebagai umat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad adalah yang akan pertama kali masuk surga sebelum umat-umat Nabi yang lainnya. Ya. Kalau kita pikir-pikir Bapak Ibu sekalian, umat Kanjeng Nabi Muhammad itu wonten sing soleh banget. Ada juga yang kelakuannya bejat banget, ya enten. Tapi tasih umat Kanjeng Nabi. Niku tiang sing paling bejat sekali umat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap masuk surgane lebih duluan tinimbang umat yang paling soleh dari kalangan umat Nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allahumma salli ala Muhammad. Hadirin yang berbahagia, tema yang akan kita kaji pada kesempatan yang berbahagia ini adalah tentang suatu judul, wahai ayah ibu, antarkan aku ke surga. Di sini kita mayoritas sudah menjadi orang tua. Leres mboten Bu, Pak? Nggih. Sudah pada punya anak bahkan cucu, betul tidak? Betul. Ya. Namun yang menyedihkan Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita dewasa ini banyak di antara mereka yatim. Yatim bagaimana? Kata para ulama, yatim sekarang itu bukan yatim karena ditinggal wafat orang tuanya, tetapi nggak ada orang tuanya yang hadir. Itulah anak yatim. Ya. Orang tuanya masih hidup tetapi nggak kelihatan fungsinya. Ibunya masih ada tetapi tidak terasa manfaatnya untuk anaknya. Ayahnya masih sehat bergas tetapi sibuk keluar kemana-mana, tidak dirasakan kehadirannya. Banyak sekarang anak-anak yatim Bapak Ibu sekalian. Bahkan yang menyedihkan Bapak Ibu sekalian, negeri kita Indonesia yang katanya kaya raya gemah ripah loh jinawi, itu di peringkat nomor 3 anak-anaknya kurang kasih sayang bapak. Ya, jadi kalau seluruh dunia ini ada kurang lebih 300-an negara,
itu Indonesia paling parah, anak-anaknya kurang perhatian bapak atau disebut fatherless country. Ya. Tentu ini suatu musibah, perkara yang menyedihkan. Kula badhe tanglet kali panjenengan sedaya Bapak Ibu. Pak Bu jenengan niku pengen kumpul malih mboten kali anak-anak panjenengan teng swarga. Pengen. Jenengan susah bahagia, lapang sempit, kumpul sama anak istri, berjuang sama-sama, ya kan? Lapar sama-sama, kenyang sama-sama, jalan-jalan kemana sama-sama. Masya Allah, nikmat sekali kenangannya. Coba kita tengok wajah anak dan istri kita, wajah suami. Kira-kira kita bisa kumpul lagi di surga enggak ya Pak? Ya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala bisa pisahkan kita semua atau bisa kumpulkan kembali kita semua di akhirat kelak. Allah bisa pisahkan seorang Nabi Nuh alaihi salam dengan anaknya yang namanya Kan'an, yang enggak mau ikut naik ke perahu ayahnya, enggak mau beriman. Ketika Nabi Nuh katakan kepada anaknya, "Ya bunayya rukam ma'ana wa la takum ma'al kafirin." Wahai anakku, ayo derek bapak, naik perahunya bapak, ikut sama orang-orang yang beriman. Ya. Apa kata anaknya? Anaknya dengan congkak, dengan durhaka mengatakan, qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Pak, saya ndak mau ikut sampean. Saya bisa renang, Pak. Gampang urusan kayak begini, Pak. Saya naik gunung nanti ndak bakal kena banjir. Kata Nabi Nuh ayahnya, qala la 'asimal yawma min illa man rahim fabala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Wahai anakku, ndak ada yang bisa melindungi kita kecuali Allah. Ayo nak, naik, ayo naik. Tiba-tiba belum selesai ngomong, ombak besar langsung melahap anak itu. Mati di depan ayahnya sendiri, mati dalam keadaan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayahnya pun bersedih, alamat pertanda ia tidak bisa bertemu kembali dengan anaknya di akhirat kelak. Begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala pisahkan Nabi Lut dengan istrinya. Maka kita tengok pasangan kita jamaah sekalian, yang mau menerima kita, yang meminang panjenengan ibu-ibu sekalian, yang menerima lamarnya panjenengan bapak-bapak sekalian. Pandangi mata wajah kekasih kita ini yang menemani hidup kita ini susah payah. Apakah kita bisa melanjutkan ikatan ini sampai ke akhirat? Kita khawatir dipisahkan oleh Allah di akhirat, laksana Allah memisahkan Nabi Lut dengan istrinya. Begitu pula lihatlah Allah Subhanahu wa ta'ala pisahkan seorang istri salihah yang namanya Aisyah, dipisahkan oleh Allah dari suaminya yang bejat yang namanya Fir'aun. Allah bisa pisahkan suami istri itu, tetapi Allah juga bisa kumpulkan sepasang suami istri dengan anak-anaknya
ketika mereka sama-sama membangun amal soleh di dunia, mereka akan dikumpulkan oleh Allah di akhirat. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Apa kata Allah? Dan orang-orang yang beriman serta anak-anaknya yang mengikuti keimanannya, anak-anaknya yang ikut amal soleh orang tuanya. Apa kata Allah? Alhaqna bihim dzurriyyatuhum, kami akan kumpulkan kembali mereka di akhirat, ya. Maka ini muqaddimah Bapak Ibu sekalian, pembukaan. Kalau kita mau mengantar istri kita, mengantar anak kita, tidak ada satu cara, tidak ada satu jalan kecuali sama-sama menjadikan anak istri keluarga kita beriman dan beramal soleh. Kemudian Bapak Ibu sekalian, siapa yang bertanggung jawab sebenarnya menjadikan anak-anak kita soleh? Apakah tanggung jawab guru-guru? Bukan. Apakah tanggung jawab sekolah pesantren? Bukan. Tetapi tanggung jawab yang pertama adalah orang tua. Orang tualah yang pertama kali mendidiknya terlebih dulu. Orang tualah yang seharusnya mencontohkannya terlebih dahulu. Banyak sekarang, karena saya juga pengalaman jadi guru di sekolah, di madrasah, itu saling lempar tanggung jawab, saling menyalahkan. Orang tuanya lihat anaknya kok nilainya jelek-jelek, kok anaknya nggak bisa ini, nggak bisa itu. Memangnya di sekolah ngapain saja sih? Gurunya ngapain aja kerjaannya? Kok anak saya nggak paham-paham? Gurunya yang gajinya 500.000 sebulan di madrasah, ya kan? Yang gajinya 700.000 sebulan di madrasah juga ikut nyalah-nyalahkan, ya kan? Ini anak dari rumah nggak diajari adab apa gimana ya? Ya. Anak kok berangkat ke sekolah wajahnya sudah pucat, ini habis diapain sama orang tuanya ya? Ini anak dari rumah kok curhatnya sedih-sedih terus, ya? Nggak diajarin adab sama orang tuanya atau bagaimana? Nah, saling lempar tanggung jawab. Leres mboten? Ya. Maka harus kita sadari Bapak Ibu sekalian, sebelum kita berbicara mendidik anak, yang pertama kali bertanggung jawab adalah orang tua. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Adib ibnaka fa innaka mas'ulun anhu yaumal qiyamah." Hei orang tua, didiklah anakmu karena kamu akan ditanya tentang anakmu di hari kiamat. Akan ditanya Bapak Ibu sekalian. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi ini tanggung jawab orang tua, ya. Namun sekarang hadirin sekalian, karena orang tua ini terlalu rakus dengan dunia, tidak qanaah, tidak merasa cukup dengan dunia, akhirnya setiap harinya waktunya cuma untuk mencari dunia. Makanya ini penting buat suami istri untuk sama-sama komitmen. Apapun kondisi kita Pak, apapun kondisi kita Bu, anak nomor satu. Lapar enggak masalah,
kalau memang tidak ada yang bisa dimakan, kecuali waktu anak tetap harus kita rawat asuh. Ya. Gak punya motor nggak apa-apa, asal masih ada yang bisa dimakan, anak masih ada waktu kita asuh. Sekarang tidak, Bapak Ibu sekalian, ya. Suaminya, kata Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Al-Ihya Ulumuddin, kata beliau, ya'ti 'alan nas zamanun, akan datang nanti di suatu masa di akhir zaman, seorang laki-laki binasa ala yadi zaujatihi wa abnaihi. Seorang laki-laki binasa karena apa? Karena sebab tangan istri dan anak-anaknya. Apa sebab? Karena laki-laki itu dibebankan dengan materi di luar kesanggupannya. Yang seharusnya laki-laki itu kasih rizki, kasih nafkah sekian, dia bisa ada waktu dengan istri, kasih perhatian, kasih sayang. Dia harus ada waktu mengajak anaknya bersenda gurau, mencontohkan untuk ke masjid, ngajarin ngaji, ikut pengajian. Akhirnya dituntut keluar terus cari uang, berangkat pagi pulang malam. Ya. Pemandangan seperti ini banyak mboten? Banyak. Akhirnya ayah ini tidak bisa memberi perhatian istrinya, jadilah istri yang tidak sehat mental. Akhirnya istrinya kurang perhati. Ya. Kira-kira kalau istri kurang perhatian, akhirnya istrinya cari perhatiannya di mana? Hah? Di luar. Betul, yang jawab perempuan, hebat, jujur. Cari perhatiannya di luar. Bagaimana caranya? Buka handphone, buka TikTok, joget-joget, ya. Dapat perhati, ya. Muter. Akhirnya anak kurang perhatian, emosinya rusak, jadilah anak nakal. Istrinya yang kurang perhatian, akhirnya emosian, anak jadi korban. Coba kalau kita balik, Bapak Ibu sekalian, suami istri ini punya komitmen, apapun keadaannya, keluarga adalah harta terakhir kita, jangan ditinggalkan. Bisakah kita komitmen demikian, Bapak Ibu sekalian, selaku orang tua? Ya. Kenapa kita lihat sekarang anak-anak remaja, anak-anak pemuda, ya, yang hobinya masih ngegame, ya kan? Ngegame dari malam sampai pagi. Benar tidak? Banyak tidak? Banyak. Anak-anak muda pacaran, diputus, mewek, cengeng, nangis. Banyak tidak? Banyak. Anak muda tetapi belum bisa mandiri. Banyak tidak? Anak muda bahkan sudah kuliah, lulus, masih belum bisa mandiri, masih kanak-kanak, ya. Padahal lihat dulu Pangeran Jenderal Sudirman memimpin pasukan gerilya dalam keadaan puasa Daud, usianya 20-an tahun. Bung Tomo memimpin pasukan 10 November di Surabaya, usianya 25-an tahun. Luar biasa. Kenapa? Sebab mereka dahulu orang-orang masa kecilnya kenyang perhatian, kenyang dengan kasih sayang, hadir orang tuanya, hadir ayah dan ibunya. Sedangkan anak-anak kita di masa sekarang dewasanya seperti anak-anak kecil. Kenapa? Karena mereka di waktu kecilnya tidak kenyang dengan perhatian dan kasih sayang. Bangun pagi, dia lihat orang tuanya sudah berkemas-kemas untuk pergi. Dadah nak, cium. Ketika dia mau tidur, dia baru melihat orang tuanya sampai ke rumah melepas bajunya, mandi-mandi, dia sudah tidur duluan.
seperti itu terus, ya. Siapa sebenarnya ayah saya? Siapa sebenarnya ibu saya? Bahkan yang lebih menyedihkan Bapak Ibu sekalian, banyak orang tua sekarang itu anaknya usia masih bayi 3 bulan, ya, terpaksa dititipkan ke daycare, ya kan, preschool, yang seharusnya tangan yang menyentuhnya adalah harumnya, wanginya khas aroma ibu. Ini aromanya bukan aroma yang aku cium pertama kali saat aku lahir. Siapa ini? Ketika seorang ibu menyapihnya, menyayanginya dengan kasih sayang, tiba-tiba ada orang hadir menyapihnya, merawatnya karena materi, maka hasilnya pun akan berbeda. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya punya pengalaman. Ada anak usia 4 kelas 5 SD perempuan, itu ngapunten sangat, itu masih ngambek minta pengen mainin neneknya ibunya, ya, usia kelas pinten? Kelas 4 kelas 5, ya. Akhirnya ibunya nyerah, daripada anaknya ngambek, ya sudah, diajak ke kamar, ditutupin jilbab, mainin, ya. Apa sebab Bapak Ibu sekalian? Ternyata anak ini semenjak bayinya sudah disentuh oleh orang lain, ibunya sudah dinas keluar kota, suaminya juga demikian, ya. Maka tumbuhlah anak-anak model seperti ini, rapuh di usia dewasanya, rapuh, lemah, ya. Ini yang pertama Bapak Ibu sekalian. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Hakikatnya semua anak itu lahir dalam keadaan soleh, dalam keadaan baik, dalam keadaan sopan, dalam keadaan lurus. Fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Tetapi karena ulah kedua orang tuanya yang bikin anak ini pindah iman, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menyebabkan? Orang tua. Kemudian Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah, kita harus sadar bahwasanya ketika anak kita sudah dilahirkan, itu Allah sudah titipkan rizki, Allah sudah titipkan kecerdasan, Allah sudah titipkan kehebatan, ya. Itu pasti Bapak Ibu sekalian. Tetapi kenapa ada anak usia sudah dewasa, lah kok nggak jadi anak hebat? Kembali ke tadi, ke orang tuanya. Karena kata Rasulullah tadi, setiap anak dilahirkan fitrah, baik, hebat, pinter, sudah dibekali oleh Allah. Pak, Bu, saya mau nanya, kata Allah dalam Al-Quran, manusia diciptakan untuk apa? Beribadah. Betul, itu kata Allah. Kira-kira Allah itu bekali kita potensi untuk ibadah atau tidak? Pasti bekali. Gak mungkin Allah zalim, gak mungkin Allah ciptakan kita hidup di dunia disuruh beribadah, tetapi Allah tidak bekali kita kemampuan untuk ibadah. Gak mungkin Allah tidak bekali anak-anak kita tidak bisa baca Quran. Gak mungkin Allah tidak bekali potensi anak-anak kita itu jadi anak soleh. Tidak bekali, gak mungkin. Allah tidak zalim sama hamba-hambanya, ya. Begitu pula Allah ciptakan Adam, ciptakan manusia itu sebagai apa di muka bumi? Sebagai khalifah, pemimpin. Pasti Allah juga bekali anak-anak Adam, Bani Adam, manusia punya bakat, potensi kemandirian sebagai khalifah, sebagai
manusia yang bisa mandiri sukses di dunia. Tetapi perlu dipertanyakan, kenapa anak-anak di usia besarnya kok belum mandiri, belum bisa baca Quran? Berarti kita harus rubah mindset kita, Bapak Ibu sekalian. Ya. Kalau kita lihat pula, semua hewan di muka bumi ini Allah anugerahkan kemampuan mereka untuk bisa bertahan hidup. Panjenengan lihat cicak, Bapak Ibu. Lihat cicak, makannya itu apa? Nyamuk. Cicak nemplok di dinding, makannya nyamuk yang terbang. Apakah Allah zalim? Tidak. Apakah Allah zalim sama cicak? Enggak. Karena Allah pasti bekali cicak kehebatan untuk bisa nangkepnya nyamuk. Ya. Ada juga ngapunten monyet. Ada orang nangkep monyet di hutan. Monyetnya dilatih sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Dilatih naik motor-motoran, dilatih megang pistol mainan, dilatih pegang payung, ya kan? Akhirnya monyetnya bisa 3 bulan sudah bisa diajak keliling kerjaan topeng monyet. Alhamdulillah si bapak bisa mendapatkan penghasilan dari topeng monyet itu cukup untuk menafkahi anak istrinya sampai nyekolahkan anaknya karena jasa seekor monyet. Disekolahkan, dilatih berapa bulan, Bu? 3 bulan. Memang monyet itu sudah dititipkan kecerdasan sama Allah. Apalagi anak-anak kita, apalagi manusia, Allah sudah titipkan kecerdasan itu. Makanya kenapa? Sebab anak sudah besar, anak belum bisa mandiri, anak tidak bisa jadi soleh, tidak bisa sholat, tidak bisa beribadah. Ada yang salah dengan pengasuhan kita. Maka yang ingin saya sampaikan, waktunya sangat singkat, materinya sangat panjang ya. Yang pertama kali yang kita perhatikan ketika anak kita usianya masih dini 0 sampai 7 tahun, atau panjenengan yang sudah kelewatan punyanya cucu ya. Bagaimana yang harus kita lakukan ketika anak usianya di bawah 7 tahun? Pendidikan yang paling benar bukanlah pendidikan supaya anak kita nurut diperintah, bukan, tetapi pendidikan yang paling benar adalah contoh teladan yang baik, kasih sayang, pengasuhan yang baik ya. Sayang kepada anak-anak kita ya. Kalau lihat Kanjeng Nabi SAW, bagaimana sayangnya Rasulullah kepada anak-anak kecil, Masya Allah. Rasulullah itu sampai sholat itu gendong cucunya yang bernama Umamah. Jadi Bapak Ibu sekalian, sesekali nyontohin kalau punya anak cucu usia 2 tahun, 3 tahun, Bok, diajak sholat sambil digendong, jangan dilepas. Ini banyak yang salah, ngajak ke masjid anak 2-3 tahun dilepas, ini digendong. Pas waktu takbir Allahu Akbar digendong, rukuk juga ikut digendong. Kalau sujud dilepas duduk. Ketika bangkit dari sujud berdiri diangkat lagi digendong. Itu Rasulullah. Begitu pula saking sayangnya Rasulullah sama anak-anak kecil, sama cucunya yang bernama Husain. Rasulullah saat sholat ruku itu Husain itu lari, loncat, nemplok di atas pundaknya Rasul, mablek, ya kan? Itu kalau panjenengan lihat anak usia 6 tahun kayak begitu, kira-kira panjenengan pripun, Bu? Wah, ora diajari sopan santun, nggak diajari sama bapak, ya kan? Tapi Rasulullah lihat, cucunya Husain nemplok di atas pundaknya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah?
Justru Rasulullah membiarkannya terus sampai rukuknya suwi banget. Sampai para sahabat itu bingung yang jadi makmum, iki kok suwimen ya rukuknya gitu. Bangkit, ternyata belum, ya kan? Bangkit, ternyata belum, ya. Suwi. Akhirnya Rasulullah sampai biarkan Husain di atas kenyang main, terus turun Husain, baru Rasulullah bangkit. Sami'allahu liman hamidah. Ditanya oleh para sahabat setelah saya sholat, ya Rasul, kok rukunya lama sekali? Kenapa? Tadi ada Husain, saya biarkan dia sampai kenyang main, baru saya bangkit. Maka anak usia di bawah 7 jangan dipaksa sopan, Bapak Ibu sekalian. Apakah Rasulullah memarahi Husain saat itu? Tidak. Justru dibiarkan. Lihat kalau kita anak-anak usia 5 tahun, 6 tahun, ngapunten, misalkan omongannya kasar, langsung dipetak. Bus, omongan, ya kan? Atau kalau lagi ribut di masjid langsung dicubit, ya. Akhirnya anak-anak nggak seneng ke masjid. Akhirnya anak-anak nggak seneng sholat. Kenapa? Kalau saya sholat sering dibentak kok. Kalau saya salah, kalau sholatnya salah sering dicubit kok, ya kan? Apalagi ngajarin ngaji, kholaqo salah, bentak-bentak, dicubit-cubit anaknya, padahal masih kecil, ya. Sehingga Al-Quran seperti sesuatu yang sangat tidak menyenangkan. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau punya anak cucu di bawah 7 tahun, jangan dituntut jadi soleh, jangan dituntut sopan, cukup berikan kasih sayang dan berikan teladan. Pengen anaknya senang sholat, ajak anaknya sholat, digendong anaknya sholat. Pengen anaknya ngaji, bapaknya ibunya ngaji di rumah, ya. Pengen anaknya bicara sopan santun, bapaknya bicara sopan santun. Bahkan hadirin sekalian, saking sayangnya Rasulullah kepada anak kecil, Rasulullah saat khutbah Jumat itu lihat cucunya Hasan Husain lari di depan makmum. Rasulullah lagi di mimbar khutbah, Rasulullah langsung turun dari mimbar, langsung menyambut anak cucunya ini, digendong naik di atas mimbar. Luar biasa, tidak dipaksa untuk sopan, ya. Jadi kesalahan apapun yang diperbuat oleh anak-anak kita kalau masih di bawah 7 tahun, tolong jangan dibentak, jangan dicubit, apalagi dipukul. Jangan Bapak Ibu, jangan. Terutama ibu-ibu, ya. Dan biasanya ibu-ibu kalau sering marah sama anak karena kurang perhatian bapak-bapak, ya. Makanya bapak-bapak juga harus paham. Rasulullah SAW bersabda ini sebagai penutup, laisa minna man la yarham saghirana, bukanlah umat kami orang-orang yang tidak menyayangi anak-anak kecil, ya. Demikian hadirin sekalian, masih panjang tentunya tentang bagaimana Islam mengajarkan pengasuhan pendidikan kepada anak-anak kita. Mari Bapak Ibu sekalian, kita kembali ke rumah, peluk, cium, dan sayangi anak-anak kita. Begitu pula suami, sayangilah, cintailah istri kita. Karena lewat istri yang penuh dengan cinta kasih sayang dari suami, maka seorang istri akan bisa memberikan cinta terbaiknya kepada anak-anak kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita semua di surganya bersama anak istri kita, bersama orang-orang saleh, bersama para nabi dan para rasul. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.